Kejadian 6. Kita akan baca bersama-sama ini. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat bagaimana hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah kejahatan manusia. Kita akan lihat ini. Kita baca silih berganti ini. Kejadian pasal 6 ayatnya yang pertama sampai 8. Saya ayat 1 atau ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat yang genap. Kita baca silih berganti kalau sudah temukan. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada itu orang merasa sadar dan demi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak Allah memilih anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah kesalahan jangan berbala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu menyurutkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, kita berhenti di ayat 8, kita akan ke ayat 9, sudah ayat 8 nanti. Nah, saudara-saudara, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kejahatan? Tadi pagi kita baru mendapat berita ya, kita berduka cita karena ada bom bunuh diri di beberapa yang meninggal, tetapi yang pasti yang bom bunuh diri itu mati. Dan tadi saya lihat terakhir di berita sebelum saya keluar, saya melihat sudah kondusif suasana. Jadi sebagai orang percaya, kita memiliki hukum kasih. Jadi sekalipun dia sudah seperti itu, tetapi kita perlu mengasihi dia, karena mungkin dia memang belum mengenal Tuhan. Jadi hatinya itu diliputi oleh kejahatan. Dan memang kejahatan sekarang itu sangat-sangat konvensional. Kalau saudara rajin menonton televisi, saudara akan lihat itu kejahatan itu meningkat tiap hari. Sudah jahat hari ini, tetapi besok mungkin lebih jahat dunia ini. Dan itulah keadaan dunia ini. Nah, bagaimana hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah kejahatan? Kejadian pasal 6 ini itu dilatar belakangi oleh Kejadian pasal 3. Ingat, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu kehidupan tanpa dosa. Kejadian 1 sampai pasal 2. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Pada hari ke-7 Allah istirahat, Dia memberkati semua yang sudah dijadikannya. Manusia itu diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Identitas Allah itu ada dalam diri manusia. Mengapa manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain? Karena manusia itu diberi pikiran, diberi kemauan, diberi kehendak, diberi hak untuk memutuskan sesuatu. Kalau binatang tidak diberi hak seperti itu.
Terus sebabnya manusia itu ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan yang telah dijadikan oleh Allah. Pasal 1, pasal 2. Hidup tanpa dosa. Manusia itu telanjang tidak tahu, tidak merasa malu karena dosa belum menguasai. Dia hidup, semua keperluannya itu dipenuhi oleh Allah di taman itu. Makan buah-buahan yang disiapkan oleh Allah. Dia hidup begitu sejahtera. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bersekutu dengan Allah. Dia hidup memuliakan Allah. Segala hal yang dia butuhkan dipenuhi oleh Allah. Pasal 3, itu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa inilah yang membawa manusia itu dikeluarkan dari taman Eden itu. Pasal 3. Dia harus diusir taman itu. Dia harus dikeluarkan dari tempat di mana tempat itu adalah tempat yang kesejahteraan. Dia dikeluarkan dari taman itu. Dia harus berjerih payah untuk menjalani kehidupannya. Karena dosa dia harus diusir dari taman itu. Dan pasal 4 ayat 8 itu kisah Kain dan Habil. Dosa itu mulai menguasai manusia. Jadi ibarat itu ibarat dosa itu berlawanan dengan kasih karunia Allah. Dosa itu berusaha menarik manusia itu supaya dia jatuh terpuruk ke bawah. Tetapi kasih karunia Allah itu berusaha mengangkat manusia itu ke atas untuk menikmati anugerah Allah. Itulah perseteruan, itulah perlawanan antara dosa dan Allah. Dosa itu berusaha supaya menjatuhkan manusia itu jauh ke bawah. Tetapi kasih karunia Allah mengangkat manusia itu untuk menikmati karunia atau berkat daripada Tuhan. Pasal 4 ayat 1, buah daripada dosa itu. Pertama adalah Kain membunuh adiknya. Jadi dosa itu tidak hanya membuat persekutuan dengan manusia dengan Allah itu putus, tetapi dosa itu membawa manusia membunuh sesamanya. Itu pasal 4 ayatnya yang ke-8. Muliakan Tuhan di tengah kejahatan. Ayat 1 sampai ayat 4 itu keadaan sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi ayat 1 ini salah satu tanggung jawab Allah kepada manusia, yaitu dia beranak cucu dan bertambah banyak. Bagaimana supaya dia bisa beranak? Pasal 2 dijelaskan bahwa Allah menciptakan pertama siapa? Ya, siapa yang Allah ciptakan pertama? Bukan, kan? Allah ciptakan pertama adalah laki-laki, namanya Adam. Betul? Allah menciptakan pertama laki-laki, namanya Adam. Kemudian Adam itu pada diciptakan oleh Allah, ditempatkan di taman itu. Semua ciptaan yang lain itu dibawa kepada dia, tidak ada yang apa? Yang cocok dengan dia. Lalu Allah suruh dia tidur. Lalu Allah mengambil tulang rusuk, salah satu tulang rusuknya. Yang kiri atau yang kanan? Perempuan itu rusuk yang berat yang mana? Kiri atau kanan? Ya, adik, kiri kan? Perempuan kurang satu rusuknya di kiri kan? Jangan salah ya. Ya. Itu artinya dicarikan pasangannya itu. Kemana itu tulang rusuk itu? Dicari yang cocok. Kalau tak cocok jangan paksakan. Ya, karena kalau dipaksakan, nah efeknya lain. Jadi ini bagi wanita. Nah ini saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Jadi yang laki-laki harus cari kemana itu pasangan itu, kemana itu cocok itu. Ya, kalau saya nyebrang lautan, rupanya cocoknya di sini. Ya,
Cari-cari di Manado sana nggak ada. Coba-coba dipaksakan, tidak bisa. Rupanya di sini. Ala bawa dia tidur, ala ambil salah satu tulangnya itu, kemudian ala bentuklah perempuan itu yang namanya Hawa. Waktu Allah membawa itu Hawa di depan Adam, apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mengapa disebutnya tulang dari tulangku? Karena salah satu tulangnya diambil. Jadi perkawinan itu, beranak cucu itu, manusia itu bisa beranak cucu. Pertama itu, ya ini Alkitabiah, sekarang sedang dilecehkan. Keluarga itu dimulai oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, betul? Itu Alkitab. Perkawinan itu, keluarga itu dimulai oleh perjumpaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekarang lagi dilecehkan, laki-laki bisa menikah dengan laki-laki. Udah ada loh dibalik. Perempuan bisa menikah dengan perempuan. Gimana mau beranak cucu kalau sesama jenis? Ada caranya sekarang, dunia canggih. Bisa ini, bisa bayi tabung. Laki-laki bisa melahirkan sekarang. Saudara lihat di televisi, ada anggota komando wanita angkatan darat atau apa? Yang pemain bulu tangkis. Awalnya dia perempuan, sekarang dia dinyatakan sebagai laki-laki. Begini, ini dunia yang sedang terjadi. Jadi saya mau jelaskan ini sebelum saya ke ayat-ayat 1. Perkawinan itu atau beranak cucu itu terjadi karena ada laki-laki dan ada perempuan. Ini doktrin kita. Ini Alkitabiah. Perkawinan manusia itu bisa bertambah karena ada yang menikah antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan dengan perempuan. Ingat nih ya, suatu saat kalian akan jumpa masalah ini. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya pasti menikah, pasti punya anak, yakin punya anak. Ayat 2. Maka anak-anak anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi ini perkembangan ya, perkembangan manusia awalnya. Jadi ya siapa yang dilihat cantik diambilnya, siapa yang dilihat baik diambilnya, begitu seterusnya. Jadi siapa saja yang disukai mereka. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ingat, manusia itu terbuat dari mana? Allah bentuk manusia itu dari mana? Dari debu tanah. Kita ini tanah liat semua. Secantik-cantiknya kita, setampan-tampannya kita, sehebat-hebatnya kita akan menjadi debu. Jadi terima hidup itu apa adanya. Secantik-cantiknya kita, setampan-tampannya kita, sehebat-hebatnya kita terbuat dari debu. Jadi ini akan jadi tanah lagi, kecuali roh. Sesudah Allah membentuk manusia itu dari tanah, dia meniupkan nafasnya, rohnya kepada manusia itu, sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. 120 tahun panjang,
Siapa yang bercita-cita hidup 70 tahun di sini? Ada? Oh, ya. Minta 70 tahun. Kalau saya 75 tahun kalau Tuhan berkenan. Saya sudah mau 52 ini. Yang lain tidak ada cita-cita. Atau mau 90 semua. Harus didoakan. Tuhan, saya mau hidup 70 tahun. Jika lebih kan itu anugerah Tuhan. 120 tahun. Kita lihat perkembangan situasi. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Mengapa disebut raksasa? Kita coba kembali ke pasal sebelumnya, pasal 5. Kita lihat. Adam itu manusia pertama, betul? Berapa umurnya? Kita cek. Pasal 5 ayatnya yang kelima. Coba baca. Siapa yang mau baca? Mengapa disebut raksasa? Pasal 5 ayat 5. Baca, siapa yang mau baca? Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu dia mati. Adam mencapai umur 930 tahun, sesudah itu dia mati. Bagaimana ini? 930 tahun. Berapa anaknya kira-kira? Orang kalau 100 tahun kira-kira perkiraan kita berapa kira-kira anak? ...930 tahun. Ada yang lebih lagi dari Adam. Coba kita cek lagi, kita periksa lagi. Ayat 27. Pasal 5 ayat 27. Silakan. Jadi Metusela mencapai umur 969 tahun lalu dia mati. 969 tahun, hampir 1000, sedikit lagi 1000 tahun itu. Jadi disebut raksasa karena memang mungkin perawakan mereka juga. Ya, orang Amerika itu ada yang 3 meter. Ada, kalau Indonesia sudah paling tinggi mungkin 2 meter. Kalau orang Amerika ada teman partner saya di TNT, dia kalau kami ke Maluku kan pesawatnya itu kecil, hampir dia tidak muat. Waktu masuk di pintu pesawat tidak muat. Saya sih lurus-lurus saja karena tak sampai ke kepala saya, terangkut. Dia harus membungkuk, saya harus tahan kepalanya, apalagi masuk ke dalam, tahan kepalanya supaya dia bisa ini, tidak terangkut di apa itu, di decknya itu. Jadi kehidupan manusia waktu itu ya wajar, ya 969 tahun itu Metusela. Bahkan ada yang tidak mati. Siapa yang tidak mati? Henok. Ada orang dia tidak ada lagi. Dia hidup dengan Tuhan. Jadi berbicara raksasa, hubungkan dengan umur mereka itu. Orang hidup 80 tahun aja bisa 15-16 anaknya. Saya pernah di pelayanan di Maluku, sampai lupa itu nama anak-anaknya itu. Karena ada 14 anaknya itu. Saya tanya, ini namanya siapa? Harus tanya ibunya. Lupa saya, mana yang namanya ini, mana yang namanya ini. Jadi saya harus catat itu. Kalau panggil satu-satu harus tepat itu. Kalau tidak itu tersinggung yang lain itu. Jadi kalau umur seperti itu wajar. Jadi ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ingat peperangan Daud dengan Goliat? Goliat itu raksasa ya. 3 meter lebih dia itu. Tinggi raksasa. Ya. Jadi ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 1 sampai ayatnya
Yang keempat, itu keadaan manusia. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana perhatian Allah terhadap kehidupan manusia. Ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ingat, inilah akibat dari dosa. Yang saya sebut tadi, dosa itu berusaha menarik manusia itu supaya dia ke bawah. Tetapi kasih karunia Allah itu, anugerah Allah itu menarik manusia ke atas, supaya manusia itu tidak terpuruk dan selalu menikmati anugerah daripada Allah. Dan ayat yang kelima ini kita melihat bagaimana kecenderungan hati manusia pada waktu itu. Jadi dosa itu membawa hati manusia itu untuk selalu ingin berbuat kejahatan. Roma 3 ayat 23 apa? Sebab upah dosa adalah maut. Itu tarikan dosa itu kuat terhadap manusia. Dosa itu berusaha menarik manusia itu supaya dia jatuh ke bawah. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab upah dari dosa, hasil daripada dosa, buah daripada dosa adalah apa? Maut. Maut artinya apa? Kematian. Itulah dosa. Kalau manusia itu tidak berbalik dari dosa, kalau manusia itu tidak keluar tinggalkan dosa itu, maka dosa itu sebenarnya mengantar manusia itu kepada kematian. Perlahan-lahan memang dosa itu menawarkan kepada manusia itu hal-hal yang apa? Yang manis. Hal-hal yang apa? Yang sedap. Hal-hal yang apa? Yang enak. Hal-hal yang apa? Yang menggiurkan. Dosa itu tidak menawarkan hal-hal yang pahit, tapi dia menawarkan hal-hal yang manis. Jika manusia itu tidak sadar akan tawaran dosa itu, ingat, upah dosa adalah maut. Dosa itu sebenarnya sedang mengantar manusia itu kepada kematian perlahan-lahan. Dan inilah dia kecenderungan manusia pada waktu itu, ingin berbuat dosa, ingin melakukan dosa. Dalam alam pikirannya itu selalu dosa yang dia pikirkan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya, tendensi hatinya, kehidupannya itu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia memilukan hati Allah. Kata menyesal di sini artinya bahwa memilukan hati Allah. Tindakan manusia itu yang berbuat kejahatan memilukan hati Allah. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Memilukan hati Allah. Semua tindakan, semua pikiran, semua kemauan, semua kehendak, semua keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manusia selalu cenderung kepada kejahatan. Dan Allah sedih. Menyesal ini bisa kita terjemahkan, Allah sedih dengan kehidupan manusia itu. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara kecenderungan manusia yang selalu ingin berbuat dosa, di antara semua manusia yang ingin melakukan kejahatan, ada orang lain yang dilihat oleh Allah. Ada orang lain yang diperhatikan oleh Allah. Siapa namanya? Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Kita cross check apa arti Nuh. Pasal 5 ayat yang ke-29.
Nuh ini anak Lamek. Lamek hidup 182 tahun. Dia memperanakan seorang laki-laki 29 dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh itu artinya penghiburan. Nuh itu penghiburan. Tetapi Nuh, anak penghiburan itu, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara semua orang yang cenderung melakukan kejahatan, di antara kejahatan yang sedang merajalela pada waktu itu, yang telah menguasai manusia, ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang memuliakan Tuhan. Ada orang yang tidak melakukan kejahatan. Ada orang yang menghindar dari kejahatan. Ada orang yang tidak cenderung melakukan kejahatan, yaitu Nuh. Bagaimana dia bisa berkenan kepada Tuhan? Kita ambil satu ayat 9. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oh, ada caranya. Bagaimana hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah kejahatan? Caranya adalah dalam ayat 9, dalam frasa terakhir, Nuh itu bergaul dengan Allah. Cara kita menghindari kejahatan, cara kecenderungan mematikan kecenderungan dosa itu di dalam hati kita, yaitu bergaul dengan Allah. Luar biasa. Bagaimana pergaulan kita dengan Allah? Seberapa jauh Anda mengenal Tuhan? Seberapa dalam Anda bersekutu dengan Tuhan? Seberapa dalam saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Semakin jauh dari Tuhan, semakin dosa mengejar. Semakin kita jauh dari Allah, semakin besar potensi bagi kita untuk jatuh ke dalam kejahatan. Nuh adalah seorang yang benar. Jika kita bergaul dengan Allah, kita akan hidup dalam kebenaran. Jika kita bergaul dengan Allah, kita akan hidup memuliakan Allah, bukan hidup dalam kecelaan. Jika kita bergaul dengan Allah, maka kejahatan itu dapat kita lawan dalam kehidupan kita. Kejahatan itu hanya bisa dihadapi dengan cara iman yang ada pada kita. Bergaul dengan Allah berarti memiliki iman kepada Tuhan. Kejahatan itu kuat tarikannya. Kejahatan itu kuat, dia membawa kita, menarik kita ke bawah. Tetapi iman kita kepada Tuhan yang membawa kita naik ke atas, menikmati kasih karunia daripada Allah. Jadi cara mengalahkan kejahatan, bergaul dengan Allah. Berapa lama saudara mengenal Tuhan? Berapa dalam saudara mengenal Allah? Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kuat iman kita, semakin kita mampu untuk melawan dosa itu dalam hidup kita. Ingat, kita memang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita sudah disucikan oleh Allah. Dosa kita itu sudah diampuni. Kita akan rayakan Jumat Agung pada minggu ini, minggu ke depan ini. Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Betul, saya sudah diampuni, saya sudah ditebus, saya sudah memiliki hidup kekal. Tetapi kemanusiaan kita itu bisa membawa kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa kembali kepada lumpur dosa. Kita masih bisa ditarik oleh dosa itu dalam perjalanan hidup kita.
Kita bisa jatuh lagi kepada perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan. Terus sebabnya, mari kita terus bergaul dengan Allah. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya, kita sudah mendapat kebebasan, kemerdekaan dari Tuhan. Mari kita terus bergaul dengan Allah. Karena itu adalah cara menghindari kita dari kejahatan-kejahatan dunia ini. Jika kita bergaul dengan Allah, pertama, kita akan hidup dengan kebenaran. Kedua, jika kita bergaul dengan Allah, maka kita akan diantar oleh Allah lewat Roh Kudus yang telah mendiami hati kita, supaya kita hidup memuliakan Allah, bukan. Jadi kuncinya, mari kita bergaul dengan Allah. Saudara siap bergaul dengan Allah? Ambillah komitmen itu, bergaul dengan Allah supaya kita hidup berkenan dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa.